Jadi ada namanya id, ego, dan super ego. Jadi id itu keinginan, ego itu bagaimana cara kita memenuhi keinginan, super ego itu adalah nilai atau value-value yang ada, yang tujuannya adalah mengcounter ini bagus atau tidak. Kita tuh sekarang di zaman yang harusnya bukan ngurusin orang lain ya, tapi kita peduli. Karena banyak usia yang bilangan angkanya sudah banyak, ternyata nggak kenal dirinya. Kamu siapa? Saya Dina gitu ya. Sebatas Dina kan nama ya. Apa yang saya tahu tentang diri saya apa? Nah, itu. Bagi Mas Hafiz itu jokes sebenarnya biasa, tapi bagi orang yang punya latar belakang, ini ngapain sih siang-siang nih orang lagi khusyuk beribadah dia malah. Iya. Dan media sosial, daripada kita selalu mengatakan hal negatif tentang media sosial, kenapa nggak setelah tadi kita bahas kontrol diri, media sosial itu menjadi salah satu filter. Eksternal yang itu bisa banget jadi berdampak positif bagi kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Ruang Tunggu Podcast, podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Masih bersama Ulun Hafiz Biru. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana kita mengontrol diri kita dengan baik. Apalagi seperti yang kita tahu kan sekarang perkembangan zaman, semakin teknologi semakin tinggi. Banyak sekali kita lihat di media-media sosial itu yang viral-viral, bagaimana orang-orang di sana susah sekali untuk mengontrol diri hingga banyak banget kejadian-kejadian yang seharusnya tidak perlu terjadi seperti itu. Nah, di episode kali ini kita sudah menghadirkan, kita perkenalkan langsung ya. Beliau adalah Mbak Dina Aprilia, MPSI atau Magister Psikologi ya. Yang akan bahas tema kita pagi hari ini. Apa kabar Mbak Dina? Baik, Mas Hafiz. Mas Hafiz apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Ini kita langsung ketemu dengan ahlinya nih teman-teman ya. Kita mau bahas tentang tema kita hari ini, yaitu kontrol diri ya. Kontrol diri itu seperti apa sih sebenarnya Mbak? Oke, kontrol diri, kalau kita berbicara kontrol diri sebenarnya ini adalah sesuatu yang penting ya dalam rentangan kehidupan manusia. Jadi dari anak-anak sampai usia dewasa, sampai lanjut usia itu penting banget mengontrol diri. Jadi kalau kita mengacu pada pemahamannya, kontrol diri itu apa? Adalah proses pengendalian diri yang di dalamnya itu ada proses pengendalian emosi, ada proses pengendalian keinginan-keinginan yang seringkali impulsif atau tidak beraturan gitu ya. Yang kadang tuh maunya kita pengen dipenuhi gitu ya, pengen dipenuhi. Nah, itu fungsinya kontrol diri. Goals akhirnya, jadi tujuan akhir dari kontrol diri ini kita mampu mengontrol perilaku kan yang sering teramati ya, yang sering teramati, walaupun nanti pada prakteknya itu juga ada proses mengontrol pola pikir, pengambilan keputusan, sampai nanti perilaku. Itu kalau secara teori gitu ya Mas Hafiz. Berarti prosesnya tadi pengontrolan diri itu ya kayak tadi, mulai dari kita pikirkan dulu sebelum kita bereaksi seperti itu ya. Dan kontrol diri juga macam-macam ya secara emosional, kayak misalkan menahan diri untuk tidak boros, menahan diri untuk tidak belanja yang lain-lain gitu ya. Apalagi melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Betul. Jadi perilakunya mengarahnya kepada banyak hal, banyak situasi gitu. Yang penting ketika kita menguasai atau mampu berproses untuk mengontrol diri, maka perilaku apapun itu nanti akan bisa stabil gitu, bisa di. Tapi kan Mbak Dina sekarang itu, kalau dulu mungkin ada istilah mulutmu harimaumu. Kalau sekarang kan karena berkembangnya teknologi, media sosial udah menjamur di mana-mana. Itu malah kebalikannya, jarimu adalah harimaumu kayak gitu kan. Kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri kita di situ. Bahkan lebih pedas kayaknya jari kita ini ketimbang mulut kita sendiri, menjudge dan segala macam, menghina atau berinteraksi secara langsung melalui video. Nah, ini menurut pandangan Mbak Dina seperti apa? Nah, menarik ini Mas Hafiz. Jadi memang kondisi saat ini nih yang sering kali ya viral gitu ya.
yang sebenarnya arahnya lebih ke negatif gitu ya, lebih ke negatif. Nah, itu salah satu Mas, salah Iya. satu dari sekian banyak kasus yang Oke. kontrol Iya. dirinya tidak bagus gitu ya. Iya. Atau tidak berhasil mungkin gitu dalam hal ini gitu. Benar kecepatan kecepatan jari itu sekarang kayaknya ngalahin kecepatan berpikir manusia gitu. Ya karena dia hanya mengandalkan pada keinginan atau nafsunya semata Nah, gitu. itu. Sedangkan kalau secara psikologi itu adalah gini Mas teorinya. Jadi ada namanya id, ego dan super ego. Jadi id itu keinginan, ego itu bagaimana cara kita memenuhi keinginan, super ego itu adalah nilai atau value-value yang ada, yang tujuannya adalah mengcounter ini bagus atau tidak, ini bisa dijalankan atau tidak. Gitu. Ego, ego dan super ego. Oh, itu sebabnya mungkin gini ya. Misalkan nih kalau kita contohkan dengan hal yang sehari-hari. Saya ingin nge-tweet sesuatu. Tapi harus saya pikirkan dulu gitu, resikonya seperti apa, yang saya tweet ini bermanfaat atau tidak, terus dampaknya nanti seperti apa. Artinya keputusan itu ada di kita, berarti ya tadi kontrol diri ya Mbak ya? Ya, ada proses di sana yang melibatkan banyak kemampuan sebenarnya yang sudah ada dalam diri kita, tinggal itu diasah gitu ya. Dan dilatih ya mungkin ya, proses melatih. Seringkali kita nggak terbiasa sih Mas Hafiz melatih hal-hal yang sedemikian sehingga tadi yang terjadi justru perilakunya yang dalam tanda petik jadi barbar aja jadi gitu barbar. Ya ketika keluarnya gitu seperti artinya ketika saya nge-tweet saya udah berpikir nih, ini kita langsung praktek aja nih Mbak, kayaknya enak nih. Oh, ini yang saya posting ya, bukan tweet aja. Saya post ini informasi yang bermanfaat. Saya putuskan untuk menguploadnya, memostnya. Berarti apa tadi super ego saya tadi itu value-nya berarti berhasil dong ya? Berperan. Berarti berhasil di situ ya. Kalau yang saya posting atau meneruskan informasi yang tidak baik, berarti value-nya tadi dan saya memutuskan sesuatu yang salah berarti ya. Tidak berhasil, bukan salah, tidak berhasil mengontrol diri saya. Super egonya berarti lemah. Lemah. Nah, banyak faktor sih kalau kita mau telusuri kenapa super ego itu bisa kalau kita bahas mungkin 5 kali podcast ini nggak cukup nih ya. Betul. Ya, tapi hal sesederhana itu sebenarnya melibatkan faktor internal dan eksternal. Internal itu dari dalam diri, tadi kan keinginan itu kan dalam diri kan ya. Tapi ada faktor eksternal selain nilai yang ada dalam diri kita, tentu kita harus memikirkan nilai-nilai yang ada di sekitar kita. Termasuk kalau kita di Banjarmasin misalnya, nilai selain nilai sosial, nilai religiusitas ya cukup tinggi kalau di Banjarmasin itu juga termasuk yang perlu kita perhitungkan gitu. Menarik tadi contoh dari Mas Hafiz gitu ya. Kita mau post apa enggak gitu. Caranya gimana? Karena seringkali ketika nggak diasah, ya udah. Karena kita kan berasa ya kalau kita punya tulisan mau post itu kayaknya udah oke aja gitu, udah oke. Nah caranya dibaca berulang. Dibaca berulang, ada proses jeda di situ. Jadi itu kenapa kalau jadi dikaji benar-benar ya. Betul, ngepost sesuatu tuh kalau bisa jangan dalam kondisi yang kita terdesak atau terburu-buru. Karena kita perlu memikirkan, dengan membaca aja sebenarnya otak kita ajak untuk berproses, untuk kontrol. Benar. Jadi kadang-kadang ada juga gini nih Mbak nih, contoh kasus nih. Dia ngerasa mungkin bukan sebuah tulisan tapi statement melalui video. Dia ngerasa statement dia itu benar terus gitu. Tapi tanpa memikirkan bahwa di luar sana orang yang akan menerima informasi itu kan berbagai macam argumen nanti. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita harus mengontrol diri kita dengan baik agar kebiasaan-kebiasaan seperti itu tuh yang menurut kita benar, artinya ibarat kita ngeluarin statement itu kayak mata pisau itu nggak tahu terarahnya kemana, kan seperti itu Mbak ya. Kecuali kalau misalkan kita ada pertanyaan, kita jelaskan, ya kalau diterima syukur, kalau enggak berbeda pendapat ya wajar. Tapi kalau statement-statement yang bahkan sampai memprovokasi, menghina, menghujat dan segala macam, saya pikir kok bisa gitu orang sampai ke tahap itu, bahkan itu dilakukan orang tua, ya kan? Kalau anak-anak oh wajar lah, mungkin
nggak berhasil, paling ujung-ujungnya orang tuanya nggak berhasil mendidik. Ini orang tua. Ya, Karena kan ya tadi perkembangan zaman, karena kita nggak bingung, nggak aneh gitu ya Mbak ya. Orang tua yang ketemu gadget kan kayak gimana, hypernya bisa lebih dari kita sekarang gitu. ya, Nah, itu pandangan Mbak Dina seperti apa? ya. Kalau kasus yang Mas Hafiz tadi ceritakan, misalnya ada orang sengaja gitu ya, dengan sengaja membuat video bertujuan Iya. gitu ya, bertujuan. Nah itu mungkin teori yang lebih pas itu teori perilaku ya Mas. Jadi perilaku seseorang itu berdasarkan niatnya. Nah, jadi Bener. niatnya. Kalau memang niatnya sudah destruktif, jadi memang niatnya pengen sesuatu Iya. yang mengarah ke negatif, maka dia tentu Betul. akan Melakukan berulang-ulang. melakukan berulang-ulang. Oh, benar. Nah, ya Terjawab kan? sudah. Ya, sehingga perlu Iya. kontrol Kontrol. tadi, selain kontrol diri, tentu lingkungan juga Iya, berperan. iya. Orang-orang di sekitarnya ayo dong berperan gitu. Kita tuh sekarang di zaman yang harusnya bukan ngurusin orang lain ya, tapi iya. kita peduli. Iya. Karena ini tidak hanya berbicara masalah si yang bersangkutan, Iya. tapi lingkungan. Ada Betul. banyak kasus, ada banyak perilaku yang mata-mata di luar sana tuh meniru nantinya, betul. termasuk anak-anak dan generasi selanjutnya. Bahkan ada gaya-gayanya juga kan ditiru yang menurut kita ya ngapain Iya. gitu loh ditiru, kayak ya banyak lah Iya, video-video kayak termasuk gitu kan. peran media, Nah, maksudnya peran peran media misalnya kayak kita podcast sekarang aja gitu ya, podcast sekarang aja. Mungkin salah satu perannya tadi kita mensaring, memfilter mana-mana yang intensinya pasti harapan kita yang positif kan Mas ya gitu ya. Nah, itu Memfilter ini juga sama ketika kita kayak menerima informasi dan mau kita bagikan seperti itu ya, apapun itu. Nah, yang jadi yang perlu kita bahas juga ini, kenapa ya? Maksudnya kadang-kadang di luar sadar kita loh, Mbak. Aku juga kadang-kadang posting status yang kayaknya nggak perlu, misalkan duh lapar banget gitu, padahal nggak penting kan gitu ya, pas dilihat lagi, ngapain gitu. Nah, kadang-kadang kesadaran itu muncul setelahnya, kan Ya, banyak kan yang kejadian orang yang habis ngehujat ketika ditanya kenapa, nggak tahu, ini pokoknya blank aja gitu Iya, kan, iya. banyak kan yang kayak gitu. Iya. Nah itu kenapa tuh Mbak? Eh, Kalau dari sisi psikolog nih. ya. Kalau saya sih berpikir gini ya, itu kenapa juga platform-platform tertentu itu menyediakan option draft. Ah, itu salah satunya ya. Ya, untuk kita baca dan Iya, mengkaji berulang, ulang. iya. Sebenarnya kalau yang kayak Mas Hafiz ceritakan tadi, aku lapar, ya nggak apa-apa Nggak apa-apa sih sebenarnya Nggak kan. apa-apa sih. Nggak ada dampaknya juga, cuma pasti orang akan pikir Cuman- lapar aja curhat di media sosial kayak Cuman gitu. itu agak nanti agak ini sih Mas menggelitik beberapa tahun kemudian Mas Hafiz Iya. baca lagi kan sering keluar ya itu Iya, ya betul. story-story Iya. dia. Ih, Kenangan, ngapain ini sih gitu. ngapain, Ini iya, ngapain iya, sih iya. gitu. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau itu Iya, jadi iya. saran. Yang penting intention kita tidak untuk memojokkan sesuatu. Kalau saya sih beracuan kalau sosial media ya Mas, sosial media itu kan punya kita ya, platform yang punya kita tuh ya, Iya, akun kita. media sosial. Media sosial itu akun kita tuh ya milik kita, suka-suka kita. Cuman memang kita perlu memikirkan dampak-dampak tertentu. Sama saya menarik nih Mas, ada beberapa teman yang saya perhatikan juga suka memposting sesuatu itu hashtagnya late post atau Iya. postingan tunda. Mungkin salah satunya dia untuk membantu untuk memfilter mana yang layak tayang, mana yang tidak. Benar. Itu dia. Nah, kita kembali ke mengontrol diri. Iya. Ternyata memang boleh lah Ulun bilang rumusnya adalah tadi perilaku sebelum kita melakukan sesuatu tuh kita cerna dulu melalui otak kita ya, gitu ya. Betul, Dari betul. otak dulu. Setelah itu baru ke tindakan ya. Ya, Ke tindakan. Jadi Iya. kita proses dari otak ke perilaku itu kayak gimana sih Mbak buat kontrolnya? Kayak Iya. salah satunya tadi, ini kalau aku posting resikonya seperti itu. Itu salah satunya benar ya kayak Iya, gitu ya? iya. Oke, kita melihat resikonya dulu ya. Iya. Oke. jadi berpikir kritis ataupun kontrol diri gitu ya. Kontrol diri itu karena dia deket banget bagaimana kita mampu berpikir kritis. Benar. Berat gitu ya berpikir kritis. Berdampingan banget ya. Berdampingan banget. Nafsu kita mau belanja misalkan. Ya, Kalau aku belanja ini nanti bakal dikorbanin Betul. buat 1 bulan ke depan gitu Betul, misalkan. betul. Gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk belanja, akhirnya
kita Puasa. sengsara puasa gitu. Dan ya tadi Puasa. kita salah memutuskan. Betul. Bener ya, ternyata berdampingan Iya, dan deket banget gitu. Akhirnya deket makanya itu banget. yang membuat kita bingung untuk memutuskan ya Mbak ya. Dan itu juga yang membuat sebagian dari kita tuh agak anti gitu. Oh, kayaknya berat banget sih gitu. Padahal sebenarnya kalau itu dilatih sejak dini, dilatih, ya namanya dilatih pasti Ya berulang-ulang ya betul. Mas. Nggak hanya bisa dikatakan sudah aku tadi udah nyoba 1 atau 2 kali, nggak bisa dikatakan Betul. seperti itu. Artinya harus menjadi kebiasaan ya dari muda Betul. ya. Ada proses di dalamnya, ada proses tadi membiasakan berpikir, oh ini pertimbangannya hitung-hitungannya tuh bagaimana gitu ya, keuntungan terus manfaat ataupun kerugiannya, terus nanti prosesnya itu setelah berpikir tentu akan mengarahkan kita pada pengambilan keputusan. Itu Betul. juga kontrol diri. Setelah pengambilan keputusan baru nanti itu akan tertuang atau terlihat di mata kita, orang lain ataupun kita sendiri dalam bentuk perilaku. Oke. Melakukan atau tidak melakukan gitu Betul. ya. Betul. Jadi proses itu yang dimaksud kontrol diri gitu. Oh iya benar. Sekarang udah mulai terbuka nih. Kenapa kita kadang-kadang bisa di luar sadar tiba-tiba posting sesuatu. Kayak contoh di ada info menarik apa sebelum kita repost atau kita sebarkan lagi kan harus kita kaji ulang juga. Ternyata banyak hal yang berhubungan dengan kontrol diri ini yang memang harus kita sinkronkan antara otak kita, terus nafsu gejolak kita tadi yang begitu tinggi hingga menjadi sebuah perilaku. Iya, Dan tinggal melihat hasilnya tadi ya Mbak ya. betul. Oh ternyata contoh lain misalkan apa ya, pokoknya keinginan yang tinggi. Yang lagi rame itu ini Mas, di salah satu platform kalau jualan online Ya. yang live gitu ya, sale gitu, ayo cepat ditransfer dan Sebelum ini itu biasanya benar. tidak sempat kita untuk mengambil jeda berpikir. Betul. Sehingga padahal kalau setelah kita transfer, setelah kita beli, ternyata harganya sama dengan harga yang Dijual di platform dijual di lain. platform lain atau tidak pada saat yang dikatakan lagi sale pada Ya. saat itu. Nah, itu proses yang memang buru-buru gitu Iya. ya, memanipulasi ya, mungkin Betul. lebih memanipulasi cara kita berpikir gitu. Karena kita disuggest tuh ya sama hostnya kan. Ini sebelum saya keluarin lagi barang yang lainnya yang unlimited. Ini 1 menit terakhir kita akan hitung mundur. Kalau misalkan ini langsung siapa yang paling transfer tercepat yang udah masuk rekening kita, dia akan jadi pemilik. Akhirnya kita karena dikasih waktu sedikit, Ya. ditekan, Ya. disuggest seperti itu, akhirnya kayak terhipnotis juga berarti ya Mbak ya. Yang kontrol dirinya lemah, maka akan Oke. meninggalkan proses tadi. Betul. Ya. Otak juga kita nggak Ya, sempat berpikir. betul. Kontrol diri lemah. Ya. Akhirnya kita memutuskan aja kita udah Oh, langsung aja kan. serap gitu. Nah, sedangkan bagi yang terbiasa sudah menjalankan atau melakukan proses pengendalian diri, kontrol dirinya tadi, maka dia akan banyak hal yang dia pikirkan. Mungkin ini masukin keranjang tapi nggak langsung dibayar gitu dan Artinya sebagainya. paling nggak berhasil lah ya. Ya, ada proses jeda untuk dia Oke. berpikir itu. Akhirnya sampai ke banyak kejadian-kejadian lain yang mungkin lebih berat dari ini. Misalkan dia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar gitu, yang merugikan, entah itu menghilangkan nyawa orang dan segala macam. Pasti ada proses dia berpikir dulu kan Maya. Betul. Kalau saya melakukan ini, tapi karena nafsunya yang besar, mungkin entah itu dendam dan segala macam, akhirnya menutupi. Nah, ada apa yang bisa kita lakukan gitu, Mbak, menurut Mbak Dina, agar kita bisa kuat gitu untuk menolak itu hal-hal yang negatif, agar kita bisa berpikir tenang sampai memutuskan untuk tidak melakukan hal itu gitu. Kalau kebiasaan baik kita bagi terus kan udahlah ngalir aja. Tapi kalau hal-hal yang sampai bertindak yang seburuk itu tuh bagaimana gitu, Mbak? Pembiasaan sih Mas, dan itu perlu dilatih. Sejak kapan? Sejak sedini mungkin sebenarnya. Berarti telat nggak ya di usia-usia kita misalnya? Nah itu. Nggak sih, nggak ada kata telat. Cuman memang lebih effort aja gitu. Kalau di usia kita ya untuk melatih itu mungkin kita perlu
minta diingatkan dengan orang-orang di sekitar kita. Mm-mm, Jadi mm-mm, ada fungsi eksternal mm-mm, yang kita mm-mm. minta bantuan secara khusus nih, ingatin Betul, aku dong kalau pas aku lagi nggak terkontrol dalam hal apa misalnya yang kita betul, sering di luar kendali misalnya. betul. Tapi kalau kita berbicara selama rentang kehidupan, harusnya ini bisa dilatih sejak anak usia dini, Oke. gitu. Kebiasaan-kebiasaan anak yang sering kita Betul, ajarin itu ya betul. ternyata bagaimana cara dia mengontrol ya. Ya, Nggak sering beli mainan, betul. minum susunya cuman biasanya 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Nah, Oh iya. dan anak itu sudah bisa kita ajak untuk Mm-mm, berbicara. mm-mm, mm-mm, Ya tentu dengan sesuai dengan usianya mm-mm, ya, tentu mm-mm. seusia. Jangan disuruh juga dikasih lihat misalnya, ini nih apa namanya slip gaji papa Iya. misalnya, ya nggak gitu juga, tapi diajak, nah kan udah kenyang ya perutnya gitu. Misalnya Mm-mm. tadi kalau dia mau udah kenyang nih tapi pengen Makan es yang krim lain. gitu dan Iya ya, sebagainya. karena memang kontrol diri ini harus kita tanamkan dari usia dini. Dan seringkali yang terskip oleh orang tua dan lingkungan sekitar seringkali merasa ini nanti aja. Iya, benar. Nanti dia udah dewasa juga bisa gitu. Benar. Ternyata yang pada dewasa akhirnya produknya ya Iya tadi. tadi yang kita proses yang kita lakukan tadi dari dulu. Betul, yang jadinya agak miss di Betul. kemampuan kontrol dirinya. Saya kemarin nih sedikit saya potong dulu ya Mbak Dina. Saya Ya. kemarin ke dokter anak. Dokternya ini paling nanyain seputar makannya nih, kalau misalkan dia udah 3 kali udah, kalau dia nyemil dikurangin, Ya. susunya cukup 2 kali aja dulu gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dokternya nanya, bapaknya bisa sholat nggak? Katanya. Bisa Pak, saya bilang. Ibunya bisa sholat? Bisa. Ngajinya gimana tajwidnya? Kok kita tanya gitu. Anak ini kayak bom waktu Pak. Jadi kalau misalkan eh, semakin bertambah umur dia akan paham, kok bapak saya nggak pernah ngajak sholat kayak gitu-gitu. Bapak saya kebiasaan-kebiasaan tadi Ya. atau kebiasaan hal-hal lainnya yang tidak diajarkan oleh orang tua gitu. Kayak misalkan waktu deh, nggak ada waktu, hampir tidak ada waktu ketemu dengan anak tuh. Pada saat kita pulang kerja anak udah tidur, kita berangkat kerja anak masih tidur kayak Ya. gitu-gitu, hampir nggak ada waktu, dan itu akan jadi bom waktu gitu. Begitu juga dengan kebiasaan perilaku untuk mengontrol diri ini ya Mbak ya. Ya. Kalau kita tanamkan dari kecil, akhirnya nanti pada saat besar ini kita akan menuai, Iya. ya kan? Kayak kita nanam tadi. Iya. Benar juga kata Mbak tadi ya. Menarik sebenarnya, seringkali itu kita lupa Mas, sesederhana kita ngobrol Mm-mm, sama anak gitu ya, mm-mm, dari usia dini, bahkan dari dia belum bisa merespon kita dengan bagus betul. berbicara, kita ajak ngomong, itu tuh sekarang sering jadi hal mahal nggak sih gitu Iya, ya? betul. Apalagi katanya golden age-nya anak jangan sampai lewat 7 ke 13, jangan sampai lewat fase itu, kita harus paham betul ya. Betul. Saya setuju sekali tadi Mbak Dina bilang bahwa proses pengontrolan diri ini bagaimana kita membentuk diri kita dari kecil ya, Ya. atau kita anak-anak kita, generasi-generasi kita. Tapi kalau misalkan tadi yang sudah dewasa, tidak ada kata terlambat dong ya. Nggak ada. Mm-mm. Harus. Kalau lebih dewasa mungkin lebih effort aja untuk lebih kerja keras. Ya, sama kalau lebih dewasa, orang dewasa itu penting banget dia kenal dirinya. Karena kalau kita berbicara orang yang kenal dirinya, kita bukan berbicara bilangan angka usia. Betul. Ya, karena banyak Nggak usia. menentukan, betul. Betul. Karena banyak usia yang bilangan angkanya sudah banyak, ternyata nggak kenal dirinya. Kamu siapa? Saya Dina gitu ya. Sebatas Dina kan nama ya. Apa yang saya tahu tentang diri saya apa? Contoh hal sederhana kalau dari sudut pandang psikologi. Emosi aja. Emosi yang kita punya itu kan sebenarnya ada emosi dasar ya. Iya. Manusia itu ada sedih, ada senang, ada marah gitu ya, emosi dasar manusia. Jadi emosi itu bukan hanya kaitan dengan marah saja. Nah, saya sebagai individu itu punya emosi dominannya apa ketika ada sesuatu yang tidak pas dalam diri saya, atau tidak ada sesuatu yang nggak berkenan gitu dalam keseharian yang tidak saya harapkan gitu. Saya misalnya emosi saya tuh cenderung marah Mas kalau seandainya ada sesuatu yang nggak pas. Tapi karena saya kenal, Ya, maka saya bisa mengelola. betul. Nggak ada yang salah dengan marah. Marah itu emosi kok, ekspresi. Oke. Justru harus
diekspresikan gitu ya, disampaikan. Tapi kita bisa kelola, nggak membabi buta, kita marah Betul. kemana saja dan di mana saja. Dalam banyak hal, ini Betul. penting sekali, dalam banyak hal. Ngantri, nggak terbiasa ngantri lama, emosi naik. Ya, Kalau saya sendiri nih Mbak ya, paling sering tuh kalau di rumah tuh mati lampu. Saya tuh paling nggak bisa kalau gerah. ya, Jadi bawaannya tuh ya, gitu-gitu. ya. Tuh akhirnya kadang-kadang istri tuh mulai lagi kan kayak gitu-gitu. Oh ternyata dari sekian banyak yang sudah kita alami itu artinya kita lulus nggak nih buat kontrol diri kita. Iya. Artinya harus kembali lagi nih kita siapa diri kita. Kenali diri kita gitu. Memang sulit ya Mbak ya. Dan sulitnya itu bagi yang memang tidak terbuka terhadap kritikan misalnya ya, masukan. Nah itu susah sih. Susah dalam arti ya mungkin kalau sudah seperti itu perlu bantuan profesional kali ya. Maksudnya bisa datang ke psikolog, ke psikiater gitu, atau konsultan atau konselor. Karena seringkali misalnya Mas Hafiz tadi ya marah ketika pada saat gerah. Istri itu sebenarnya udah tahu banget nih, tapi sering kali itu lagi diulang. Pasti Mas Hafiz gitu, sudah tahu juga gitu. Padahal dia menginfokan, artinya sebenarnya kode juga kali ya buat Mas Hafiz tuh. Ya kalau udah tahu gitu berarti kita antisipasinya apa nih di rumah ini misalnya kan. Ya tadi karena kita emosi tuh nggak mikir yang lain-lain gitu. Iya betul. Iya tuh udah aja buka dulu pintunya gitu-gitu kan, kadang-kadang banyak solusi yang diberikan kayak sebenarnya. gitu. Tapi karena kita udah penuh dengan nafsu tadi ya. Oke. Make sense sekarang nih. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan itu tinggal menunggu hasilnya. Kalau kita nggak mengontrol kan kayak gitu ya. Rumus kalau menurut aku sih kayaknya rumusnya udah jelas tadi tuh. Kita cerna dulu nih melalui otak kita. Kadang-kadang bengong kan gini kan. Enggak deh. Berarti kan itu super egonya tadi kan. Simpan di draft dulu. Iya, di draft dulu sayang dihapuskan udah banyak gitu ya. Udah panjang kata-katanya nih, udah mau ngehujat siapa nih. Oh ini nih. Mau udah di tag. Oh udah deh hapus aja yang ini, kayaknya ini bagian-bagian yang nggak penting. Hingga akhirnya saya hapus semua dan gak jadi posting, berarti berhasil dong saya. Aduh. Kan proses ya berarti ya itu ya. Berarti ada goal yang saya capai di situ. Benar gak sih? Berarti kontrol dirinya bekerja. Bekerja ya? Iya. Oh benar. Ya kan bekerja. Benar. Postingan, kalau kita berbicara postingan tadi, belum tentu sih sebenarnya postingan itu juga berbahaya. Iya berbahaya, gitu ya. Iya kan? Berbahaya dalam arti merugikan orang lain belum tentu, tapi kecuali kalau niat memang udah gini, tapi dia nggak jadi posting kan tuh satu goal juga ya. Tapi seringkali bukan hanya kaitan dengan positif negatif saja, tapi lebih pada manfaat nggak sih? Contoh kayak tadi yang tadi lapar ya gitu. Manfaat. Next kita baca nih kayaknya nggak ada manfaatnya. Benar ini nih. Lihat manfaatnya juga. Kita mau bertindak sesuatu, pikirkan benar-benar ke otak, jangan di sini gini otaknya gitu. Pikirin kalau saya posting manfaatnya apa gitu, ya kan? Itu. Atau mengundang orang untuk menghujat kita, itu kan seringkali undangannya dari kita. Iya. Atau misalkan gini, dia di antara teman-teman kalau cowok tuh biasanya mau ngurangin ngerokok, ya kan? Kalau hari ini teman-teman biasanya 1 bungkus dan besok ternyata setengah bungkus, berarti goal. Jadi bisa menahan kan? Merokok itu menarik ya. Ada postingan beberapa waktu lewat tuh saya baca sih Mas. Kita kan habis lewat ya bulan puasa ya, puasa. Puasa bisa tuh gitu. Sekian belas jam. Artinya sebenarnya itu tergantung niat kita. Bisa kok. Nah tapi karena ketika hari-hari biasa tuh nggak puasa, niatnya memang nggak puasa. Jadi cuek aja, kayak gitu kan. Seandainya kebiasaan itu kayak puasa 30 hari berhasil nahan rokok setengah hari ya. Bukan sekarang 12 jam ya kan. 12 jam. Kenapa hal baik itu nggak dilakukan gitu ya? Iya. Intentionnya tapi nggak ada niatnya tadi gitu. Kalau nawaitunya sebelumnya kita puasa gitu. Dan dampak perilaku ini kalau misalkan dibayar tanda kutip buruk, buruk. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang boleh Mbak Dina tadi bilang niat. Kan ada tuh yang orang-orang yang memang sengaja gitu buat bikin huru-hara, menyebarkan isu-isu yang gak jelas dan segala hoax dan segala macam. Itu mendarah daging dan itu bisa turun gak sih ke generasi dia? Maksudnya keturunan langsungnya ya anaknya gitu ya.
Sebenarnya kalau perilaku yang tadi kita bicarakan, diskusikan itu bukan kaitannya dengan turunan ya, bukan diturunkan, jadi bukan genetik Ya, gitu ya. dampaknya. Tapi itu akan diadopsi atau adaptasi oleh anak dan lingkungan sekitarnya melalui proses modeling. Jadi proses melihat, Oke. proses meniru, Wala- bahkan si yang bersangkutan tidak niat mengajarkan, Benar. tapi dia melihat tadi seperti anak-anak kita gitu ya. Kok dia misalnya bapaknya nggak sholat gitu, tapi kok anak kita ketika disuruh sholat, ntar aja. Iya, Biasanya tuh ada yang ditiru. betul. Ada yang ditiru. Jadi Betul. silahkan itu juga dijadikan sebagai sarana refleksi bagi kita yang orang tua. Kok anak kita gitu, gitu. Walaupun kita nggak ngajarin secara langsung kan si anak kan lihat ya, Iya. kok nih di video mama viral lagi, ngomel-ngomel lagi. Mereka handal loh dalam hal menduplikat gitu ya. Iya, karena anak ini peniru ulung katanya Yes, gitu ya. betul. Oke. Terus di lingkungan juga dampaknya besar nggak sih Mbak sebenarnya? Baik itu pertemanan dan benar nggak sih katanya orang yang tidak bisa mengontrol diri ini memang nggak ada temennya gitu loh. Dia punya self worth gitu. Dia punya dunianya sendiri. eh ini ada teorinya sih. Semakin kita usia semakin banyak gitu ya, benar nggak sih circle kita tuh semakin kecil. Iya. Nah dari situ sebenarnya filter-filter terjadi. Jadi mungkin yang postingan-postingan populer juga sering banyak ya Media sosial. digaungkan gitu ya di media sosial, bahwa kalau kita ketemu orang-orang yang toksik, Nah, nggak mampu mengontrol diri, nggak mampu mengontrol emosi, suka semaunya dan sebagainya, mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar kita, ngapain kita betul. barengan? Betul. Itu mungkin yang terjadi adalah proses alamiah Iya, akhirnya. alami ngalir aja ya. Mungkin yang si bersangkutan teman-temannya nggak bermaksud untuk menjauhi, Menjauhi. tapi karena semakin banyak orang yang teredukasi bahwa kita juga perlu nyaman di lingkungan ini, maka itu otomatis mereka terjadi penghindaran Betul. gitu. Yang bahayanya sih kalau si yang bersangkutan tetap aja ya nggak merasa Iya. dengan berkurangnya teman, Oke. berkurangnya apa itu tidak Oke. terjadi proses refleksi dalam dirinya, evaluasi, Iya. maka mungkin perlu nunggu kejadian yang bisa Iya. menyadarkan kali ya. Betul. Biasanya tuh akan ada pemaknaan sih di situ Betul. gitu. Kalau misalkan menyendiri pun dia melakukan hal yang positif karena circle dia nggak positif ya nggak jadi masalah ya. Ini yang kita takutkan kan yang tadi Iya. dia udah nggak ada temennya. Kalau berteman pun ya nggak sehat Ya. gitu. Tapi kalau selama misalkan circle kita baik, self controlnya juga sama-sama baik. Contoh misalkan teman-teman ngajakin nongkrong, nanti dulu deh nongkrongnya. Aku lagi nggak ada uang, terus tiba-tiba teman-teman yang lain ngedukung, kan itu juga membantu otak kita ya Mbak ya. Betul, betul. Oh iya bener, udah nanti aja deh. Kecuali kalau misalkan nggak apa-apa Mbak Dina ikut aja, aku yang Ya. bayarin kan wajar Ya. gitu kan. Artinya proses kontrol diri melalui otak itu kadang-kadang kita lakukan sehari-hari. Ya. Contoh kayak misalkan kita mengontrol untuk tidak berbicara terlalu lama, aku sebagai host itu juga gitu kan Iya, ya. iya. Kontrolnya tadi internal iya, eksternal juga iya. Nah, ini Jadi juga salah satunya lingkungan ya. Sesederhana kita memaknai kalau contoh yang ini kita saat ini lakukan saja, misalnya kita tadi kata Mas Hafiz kelamaan nih ngomongnya Aku gitu. terus yang ngomong. Ngomong tektokannya bareng aku misalnya, terus ada nanti yang ini mengingatkan gitu kan ya, itu proses Iya, kontrol proses juga. kontrol juga ya. Terus kalau lagi nongkrong, kita lanjut lagi yuk ke sini, enggak dulu deh gitu. Kalau nolak ntar dikira nggak support teman, nggak support sistem dan segala macam. Dan lingkungan tadi mempengaruhi gitu Betul, ya. betul. Kalau dia menolak bukan berarti dia nggak mau berteman. Kalau teman-temannya juga ngerti, ternyata benar ya, masuk akal ya. Iya. Dan di diri kita yang utama sih diri kita. Oh, aku ada ini nih mau nganter anak lagi ke dokter misalnya tadi ya. Oh ya sudah, teman lingkungan yang support, maka dia akan oh ya udah deh gitu ya. Nanti yang lain kali ya Fis misalnya gitu ya. Yang seperti itu. Tapi ketika kok
lingkungan tidak membantu kita untuk kontrol, nanti juga bisa gitu ya. Yang kayak gitu kan banyak ya, banyak. Nah, tapi kekuatan karena kita terbiasa mengkontrol diri, kemampuan berpikir kritis kita juga sudah terasah, maka kita enggak deh, nanti lain kali ya gitu. Mengontrol diri memang sulit, Ya. tapi kalau ini menjadi sebuah kebiasaan yang baik, ya hasilnya juga pasti akan baik. Betul. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik, ya hasilnya juga tidak akan baik, berpengaruh buat diri kita, bahkan lingkungan-lingkungan yang di sekitar kita. Ya. Oke. Itu sebabnya pemirsa, ini kita serius banget dari tadi lah. Kayak kuliah. Kayak kalau kuliah berapa SKS sih, Mbak ini? Wah, 3 banyak SKS ya? berapa semester ya? Enggak, kita selingan dulu. Kalau kuliah jurusan psikolognya apa aja? Psikolog anak ada ya? Kalau psikolognya ada 3 jurusan, psikolog klinis, psikolog pendidikan, sama psikolog industri. Kalau psikolog klinis tuh kayak gimana tuh pelajarannya? Nah, kalau psikolog klinis, hal-hal yang berkaitan dengan klinis, misalnya klinis dewasa, klinis anak gitu, gangguan-gangguan atau kondisi-kondisi kesehatan mental yang mengganggu kehidupan sehari-hari, itu bisa ke psikolog klinis. Nah, psikolog pendidikan itu bisa bicara sistem, bisa bicara tentang siswa-siswi yang bermasalah dalam lingkup sekolah gitu ya. Nah, psikolog industri mungkin segampangnya yang sering kali kita dengar tuh yang teman-teman di HR, di HRD gitu dan sebagainya, rekrutmen dan sebagainya. Kalau Mbak Dina di Saya psikolog akademik? pendidikan, psikolog pendidikan klasifikasi saya sebenarnya. Sama kayak BP nggak sih? Kayak guru BP gitu? Kalau guru BP itu BK gitu ya, BK. BK itu mereka di keguruan, jadi mereka gurunya. BP tua banget. BK ya sekarang ya? BK, bimbingan Kalau konseling. berarti beda ya? BP itu dulu sebelum BK, namanya sama, diubah. Dulu bimbingan penyuluhan, sekarang bimbingan konseling. Ketahuan. Tawan sering masuk BP. Berarti fokusnya di konsultan psikolog pendidikan. Ya. Tapi jadi konsultan ini juga? Iya, saya punya konsultan juga untuk yang praktik mandirinya juga ada gitu. Apa perusahaan atau rumah tangga? Semua dengan beberapa psikolog yang tergabung di dalam konsultan kita itu gitu. Oke. Di UIN S1 apa S2 diajarin? Di UIN ini masih ada S1 psikologi Islam. S1 psikologi Islam. Ya. Oke, kenapa Mbak Dina jadi tertarik gitu untuk menjadi ahli psikologi, bahkan gelarnya udah magister psikologi? Ya. Kenapa? Ini pertanyaan Karena ini ya. seru ya mempelajari karakter orang gitu. Iya, ini Mas, ini menarik nih. Saya dulu di CAP nih, ini kita membalikan, akhirnya saya memahami bahwa membalikan sesuatu yang menurut orang dulu kelemahan menjadi kelebihan saya saat ini. Dulu tuh saya dibilang orang tuh cerewet, Mas. Di keluarga juga katanya, kalau Dina nih kayaknya nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem. Kalau badannya disuruh diem, mulutnya cerewet dia apa? Kalau cerewet pekerjaan kan wajar. Suka ngomen, komentarin, menganalisis sesuatu, terus nanyain, lihat ini, lihat itu, dikomentarin. Ya, ada juga tuh keluarga saya kayak gitu. Dulu itu menjadi satu yang membuat saya insecure. Jadi banyak orang yang memandang rendah gitu ya, ih cerewet sih Dina. Buat Mbak Dina aja itu insecure ya. Kita yang ngedenger aja kadang-kadang beneran loh, Mbak. Ya ampun, ini orang ngurusin. Itu tuh lah, lihat orang tuh pakai celana ini kenapa ya, jadi kadang-kadang kan hal-hal yang nggak seru, kok ngapain diurusin gitu. Dari situ Mas, ternyata aku ketemu bahwa kelemahan yang tadi dibilang orang itu bisa banget jadi kelebihan asal tempat dan stimulasinya tepat. Oke. Nah, di psikolog itu kan tugasnya apa sih Mas? Biasanya datang konsultan tuh kita dengerin. Susah mendengarkan orang itu susah. Iya. Nah, terus tapi ketika misalnya dalam edukasi seperti ini, tapi dituntut untuk ngomong banyak kan? Betul. Jadi guru, jadi dosen juga untuk ngomong banyak untuk bisa menarik perhatian orang melalui apa cerita. Nah, itu yang saya dapatkan akhirnya. Oh bisa ya gitu. Jadi sekarang saya kalau ketemu orang-orang yang dulu misalnya orang-orang tua ya, entah teman mama saya, teman, oh ini Dina yang kecil. Terus mereka sering bilang, sering lihat TVRI katanya. Cie. Artinya gitu,
seringkali kita memandang sisinya itu satu sisi aja negatif. Betul. Ternyata bisa jadi itu potensi Malah jadi sebenarnya. profesi kan Dan sekarang. betul. Iya. Dan Mbak Dina juga malah nggak nyangka ya ternyata Betul. bisa sampai di titik ini. Sampai di titik ini. Oke, kan tadi penting tuh. Jadi seorang ahli psikologi itu kalau kita nggak mendengarkan dengan baik, berarti belum lulus ya, Mbak ya. Karena kan orang datang, dia bercerita permasalahannya apa, kita dengarkan, baru Jadi mungkin solusinya apa. ya kemampuan utama yang harus dipunya oleh psikolog itu adalah mampu Mendengarkan. mendengar secara aktif. Mendengar aja, Eh, 2 jam mendengar aja, tapi kita menyimak, menyimpan karena betul. kita aktif gitu. Bukan Betul. mendengar sambil misalnya apakah main Main HP, HP, gitu-gitu. misalnya kan, atau sambil ketika misalnya Mas Hafiz, ngerti nggak Bu, misalnya cerita, apa ya tadi ya diulang, berarti nggak Itu mendengar. benar-benar kayak duduk gitu, kayak kita gini empat Ya, mata, ada permasalahan. setting-settingnya. Settingnya ya. Oke. Setting-settingnya, ruang konseling itu seperti apa, ruang Oh, terapi ngaruh itu ya, Mbak ya. seperti itu. Kayak terapis gitu ya, ruangannya harus kayak Kalau gimana. misalnya dalam proses terapi, ya harus senyaman mungkin ya, Oke, berarti oke. ya sirkulasi udara juga harus bagus. Oke. Berarti ketemu dengan klien-klien yang unik-unik juga ya, Ya. dengan berbagai karakter. Pasti seru ya, Mbak ya, mempelajari karakter orang tuh. Dengan bukan mempelajari aja ya, kita Iya. mengetahui karakter-karakter, pengalaman-pengalaman, cerita-cerita orang tuh pasti seru sekali. Betul. Ada cerita-cerita unik ya? Cerita uniknya tuh seringkali kita harus kontrol diri juga nih, saya sebagai psikolog ketika ketemu kayak berkaca gitu ya, kayak berkaca bercermin dari permasalahan orang. Sedangkan secara profesional kita nggak boleh tuh mengutarakan, "Ih, sama ya." Iya. Tapi beda kalau kita berteman ya, maksudnya dalam obrolan pertemanan dengan Betul. obrolan profesional itu nggak boleh. Jadi sama ya misalnya, itu bisa jadi si klien shock ya. Iya. Wah, ini psikolog ini bisa dipercaya apa enggak, dia juga misalnya. Itu harus menahan diri sih kita Betul. bisa untuk tidak terlibat, ya tetap posisinya klien adalah sebagai center, Iya. kita sebagai fasilitator gitu ya, bukan kita yang tiba-tiba mendominasi pembicaraan Betul. sesuai dengan pengalaman kita. Tapi psikolog juga, maksudnya gini Mbak, psikolog juga perlu teman juga kan. Betul. Maksudnya contoh misalkan kalau orang lagi konsultasi tentang patah hati, kita bisa, oh iya mungkin kamu lebih ini menyibukkan diri atau segala macam. Tapi kalau kitanya yang ngalamin, kita juga perlu partner untuk ngobrol juga kan, Betul. seperti itu ya. Betul. Saya kebetulan partner sehidup sematinya psikolog juga. Oh, seumur hidup, mantan pacar. Mantan pacar. Oh ya. Tapi benar sih Mas Hafiz, jadi kadang kan kita punya ya ada lingkup yang entah itu pertemanan informal ataupun misalnya kita dalam organisasi gitu kan, tergabung ya dalam organisasi, akhirnya kita menjadi versi psikolog manusia biasa gitu, Iya. yang mungkin masing-masing dari kita itu butuh masukan gitu betul. ya, butuh saran dari Iya. temannya. Tapi seru nggak sih ya dalam satu rumah gitu, kalau bukan hanya sekedar membicarakan rumah tangga dan segala macam, tapi kadang-kadang berbicara hal-hal yang seru aja gitu untuk dibicarakannya, untuk juga ketemu dengan satu circle ya. Iya betul. Kalau yang gak ketemu satu circle, aduh dinasehatin sama istri terus kayak gitu ya. Tapi kalau ditanya nih misalnya, ini menarik nih, kalau ditanya suami saya kenapa milih saya sebagai istri ya, karena kamu psikolog, kalau kamu nggak psikolog saya nggak bakal betul, memilih. betul. Katanya sih Iya, begitu, iya, karena iya, dia iya. perlu teman tandem yang memang Iya. untuk bercerita. Bener. Teman saya gitu, Mbak. Jadi dia baru menikah kemarin. Pokoknya aku nggak mau punya istri kalau dia nggak hobi traveling. Dia tuh saking sukanya traveling. Kalau ketemu dengan istri yang nggak suka traveling, pasti kan Iya. hilang hobi dia gitu. Karena menurut aku hobi aku nih mahal, beli tiket ke sana kemari. Dan aku harus ketemu dengan orang yang suka traveling. Dan Hilang ternyata jodohnya juga sama. Dan jadi bisa jadi pemicu ya, Iya, pemicu pertengkaran kalau nggak yang sehobi. Oke. Nah, kita kembali ke tema kita, kontrol diri. Artinya kita flashback lagi bahwa bagaimanapun keputusan yang kita ambil itu kembali ke kontrol kita sendiri Ya. tadi ya Mbak ya. Kita ulangi lagi nih, kalau mau sesuatu yang baik itu tergantung dari kontrol kita. Maksud sesuatu yang baik ini hasilnya tadi ya. Kita pikirkan matang-matang dengan berbagai faktor. Contoh kalau belanja
Kita lihat fisiknya, kita lihat uangnya, kalau ini dibelanjain nanti bulan depan gimana. Pertimbangan-pertimbangan itu yang akan membantu kita untuk mengontrol diri ya Mbak ya, seperti itu. Nah, ada hal-hal lain ya nggak Mbak yang bisa dibagikan gitu, atau mungkin dalam dunia psikologi supaya kita bisa lebih kuat lagi untuk how to control diri kita, bahkan menemukan hasil yang lebih banyak lagi yang positif gitu. Ya, sering-sering refleksi dan evaluasi sih. Oke. Karena seringkali kita merasa sudah oke nih kontrol dirinya gitu. Oke. Ternyata biasanya seiring waktu kan ada aja yang tiba-tiba belok ke kiri, belok Betul, kanan gitu ya. betul. Nah, itu perlu lagi evaluasi, refleksi gitu. Dari apa? Kalau kita suka tulis di sosial media, perlu lagi dibaca ulang. Perlu juga mendengarkan orang lain Perlu yang juga menurut kita penting untuk Betul. didengarkan opininya. Salah satunya kalau misalnya yang sudah berkeluarga, pasangan itu adalah sebagai partner bagus untuk refleksi dan evaluasi ya tentang banyak hal gitu. Tentu kita menyiapkan hati, pikiran, dan masukan dari orang-orang ya nggak boleh baper ya dengan segala masukan ya, itu saling sih namanya, kesalingan ya. Betul. Sekarang bahasa itu kesalingan antara laki-laki dan perempuan, Betul. kesalingan antara suami dan istri itu penting banget. Ya, jadi perlu evaluasi dan refleksi sih Mas. Apakah misalnya masing-masing orang tuh kadang sering ada yang menuangkan dalam waktu tertentu, misalnya menggunakan momen ulang tahun misalnya, yuk kita refleksi yuk 1 tahun ke belakang apa aja sudah dilalui, atau momen tahun baru misalnya. Benar-benar. Sebenarnya itu yang utama dibandingkan kita hanya sekedar menuliskan resolusi yang tahun depan itu dicoret lagi, nggak terjadi. Terrealisasi apa enggak gitu. Ya, mending itu refleksi dan evaluasi. Gitu. Berarti kalau boleh dibilang kontrol kalau dulu kan misalkan nih ada kejadian hal-hal yang negatif, udah sampai putus di situ aja kan, karena nggak ada jejak rekam media sosial dan segala macam. Kalau sekarang tuh kita kayak, boleh nggak dibilang kayak gini, makanya kita mau nyajiin, kita memposting itu kan artinya kita ada sesuatu yang ingin kita perlihatkan, entah seperti contoh misalkan kayak makanan gitu ya. Ini ada kue, orang lain yang sebagian pernah nyoba dan bilang enak, tapi sebagian yang lain yang nggak pernah coba dan dia hanya menjudge kan, seperti itu kan. Jadi apa yang kita sajikan tadi, kalau itu baik, iya kan? Contoh kayak dulu apa sih Bu, masih ingat gak Bu yang wadai untuk yang dibilang apa dulu? Yang viral itu. Padahal kalau orang Banjar itu untuk jar kita. Padahal orang Banjar hari-hari makan wadai itu. Odading. Padahal nyaka-nyaka Banjar hari-hari di pinggir jalan banyak wadai untuk. Cerita odading itu tuh saya lagi di Bandung memang. Jadi anak saya tuh ribut, "Ma, nyari odading." Padahal wadai untuk Ya ada Allah, isinya Nak, loh. Kalau di Banjar nih sehari-hari di muka rumah ini ada. Nah, hal-hal itu kan sama tuh kita sajikan viral, walaupun kita belum pernah nyoba, kita tersuggest bahwa itu makanan enak gitu. Kecuali kalau misalkan kita posting, kita ngejudge yang nggak baik, dan efeknya ya tadi orang juga akan menjudge dengan nggak baik. Artinya apa? Apa yang kita sajikan, tindakan apapun ya, Mbak ya, baik itu dalam memutuskan hal suatu, pikirkan dampak positif dan negatifnya seperti itu ya. Saya benar-benar sampai sekarang pun Mbak, kalau boleh jujur, saya kadang-kadang masih belum bisa mengontrol diri saya di media sosial. Kalau kemarin bulan puasa saya paling sering tuh yang posting makanan-makanan tuh kalau siang. Ini paling sering tuh. Teman-teman sampai nge-skip saya terus. Sampai story saya pernah di-hide. Kenapa sih harus posting makanan terus? Udah gitu kalau siang tuh rujak. Rujak tuh ada kriuknya gitu-gitu. Es serut, gitu-gitu paling seneng kan. Padahal niatnya pengen ngejokes aja, tapi ternyata ada juga teman-teman yang tidak menerima itu. Karena kita punya latar belakang berbeda-beda. Ya itu. Bagi Mas Hafiz itu jokes sebenarnya biasa, tapi bagi orang yang punya latar belakang, ini ngapain siang-siang nih orang lagi khusyuk beribadah dia malah. Iya. Ya itu perbedaan tapi paling tidak bagaimanapun ya sekarang kan zaman semakin berkembang, baik dari sikap
perilaku untuk diri kita sendiri atau secara real di lingkungan ataupun di media sosial, itu tergantung dari diri kita sendiri ya Betul. Mbak ya. Dan media sosial daripada kita selalu mengatakan hal negatif tentang media sosial, kenapa nggak setelah tadi kita bahas kontrol diri, media sosial itu menjadi salah satu filter eksternal yang itu Nah, bisa banget jadi berdampak positif bagi kehidupan kita. oke, setuju sekali. Nah, ini seperti biasa, terakhir nih Mbak Dina, mungkin ada yang ingin disampaikan atau boleh diambil benang merah dari bagaimana kita mengontrol diri kita ini dengan baik. Baik. Kalau bahasannya tentang kontrol diri tentu akan banyak hal ya yang akan Ya, kita tadi nggak cukup 5 podcast kayaknya ya. nggak cukup 5 podcast, nanti Mbak Desi nggak cukup 5 podcast. 3 SKS nggak cukup. Ya, eh, kaitan dengan kontrol diri tadi adalah proses. Judulnya proses ya. Jadi ada tidak instan, jadi perlu latihan, perlu berulang, perlu kalau teman tandem untuk refleksi dan evaluasi itu juga perlu Penting. untuk penting. Tapi yang utama sih sebenarnya kita ke dalam, kenali diri, Internal tadi ya. internal nanti semua ngikutin sih. Judulnya proses tadi ya, judulnya proses. Jadi jangan khawatir, tidak ada kata terlambat untuk berproses, mulai bisa mengendalikan diri dan mengontrol diri. Tapi bagi kita yang sudah jadi orang tua, ini bisa jadi sebagai sarana bagus untuk memulai, untuk membersamai anak-anak kita untuk terbiasa mengontrol diri, berpikir kritis sejak dini. Oke, itu dia. Jadi baik atau enggaknya itu dari internal kita dulu. Kalau sudah kita prosesnya baik, ke eksternalnya juga baik seperti itu ya. Oke, Mbak Dina, sekali lagi terima kasih banyak ya atas Sama-sama, waktunya sudah hadir di Ruang Tunggu Podcast. Ini satu pengalaman yang sangat luar biasa, experience yang Mbak Dina jelaskan tadi itu semuanya masuk akal sekali. Oh, kenapa kita saat ini, selama ini, bahkan hingga saat ini kita nggak bisa ngontrol diri kita gitu ya. Ternyata beberapa faktor-faktor yang tadi sudah Mbak Dina jelaskan itu sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Dan pemirsa juga terima kasih banyak yang sudah nonton. Mudah-mudahan episode kali ini nih sangat membantu dan sangat bermanfaat. Dan jangan lupa buat yang belum subscribe dulu ya podcast kita. Karena tanpa pemirsa juga tanpa penonton, podcast ini nggak akan maju ya Mbak Dina ya. Jadi sekali lagi jangan lupa subscribe, share juga, dan juga boleh di like dan juga boleh dibagikan ke teman-teman yang lain kalau podcast ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi nanti di episode yang lain, kita bakalan ngobrolin dan mendatangkan bintang tamu yang lebih seru lainnya di Ruang Tunggu Podcastnya TVRI Kalimantan Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.